Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilmuning Kusmasari, nomor absen 30, kelas Ekonomi dan Bisnis 4B2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran dan Daya Tarik Iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Pada bab 1 pendahuluan, yaitu tentang landasan yuridis, nomor 1 yaitu strategi pemasaran, peraturan yang mengatur tentang pemasaran, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, pasal 6 ayat 1 huruf D. Yang kedua, daya tarik iklan, peraturan yang mengatur tentang penayangan, tata cara penayangan suatu media elektronik baik berupa iklan, yaitu tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Selain itu, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga telah menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi serta akibat yang ditimbulkan dalam mengiklankan suatu produk tidak ditampilkan secara langsung. Daya tarik iklan terdapat pada gambar ataupun logo dari suatu produk dan warna-warni logo beserta kalimat pesan yang mengandung makna di dalamnya. Yang ketiga, yaitu keputusan pembelian, peraturan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada bab 3, hak dan kewajiban konsumen, pasal 4 ayat 1 menjelaskan hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pada variabel strategi pemasaran, masalahnya yang pertama, kurangnya melakukan pemasaran di media sosial. Bukti pendukungnya yaitu pemasaran dilakukan oleh sales Honda langsung ke rumah-rumah pembeli. Masalah yang kedua, informasi yang kurang update. Bukti berupa datanya, informasi yang tertera pada brosur tidak dijelaskan kenaikan harga atau perbedaan harga dalam pembelian kredit maupun cash. Variabel yang kedua, daya tarik iklan. Masalahnya yaitu iklan yang ditampilkan kurang menarik. Buktinya, tayangan iklan menggunakan model yang kurang terkenal. Masalah yang kedua, penjelasan iklan berbelit-belit. Buktinya, pesanan iklan tidak disampaikan secara langsung. Pada variabel keputusan pembelian, masalahnya yaitu konsumen membandingkan merek Honda dengan sepeda motor merek lainnya. Buktinya, kurangnya jenis dan varian motor yang diciptakan. Masalah yang kedua, harganya meningkat. Data berupa buktinya yaitu kenaikan harga motor menyebabkan konsumen memilih dalam pembelian sepeda motor. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh strategi pemasaran dan tayangan iklan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda secara parsial? Rumusan masalah yang kedua, apakah ada pengaruh strategi pemasaran dan tayangan iklan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor secara simultan? Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran dan tayangan iklan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda secara parsial. Tujuan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran dan tayangan iklan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda secara simultan. Manfaatnya, A. Manfaat secara teoritis, yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep teori terhadap ilmu pengetahuan, strategi pemasaran dan tayangan iklan yang dipelajari dalam bangku perkuliahan. B. Manfaat praktis. Yang pertama bagi mahasiswa yaitu memberikan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kepada mahasiswa tentang strategi pemasaran, daya tarik iklan, sehingga menjadi pembelajaran yang lebih efisien.
Yang kedua, bagi perusahaan yaitu untuk menjadikan sebagai bahan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan daya tarik iklan agar bisa lebih ditingkatkan. Bagi kampus, penelitian ini dapat menjadi bahan atau masukan bagi universitas agar memperbaiki materi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan dalam kondisi persaingan. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 pada halaman 12. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran yaitu yang pertama, daur hidup produk strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga, situasi ekonomi strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. Variabel yang kedua, daya tarik iklan. Periklanan merupakan penggunaan media secara finansial oleh pelaku usaha untuk mengkomunikasikan informasi persuasif terkait ide, barang atau jasa, ataupun organisasi sebagai alat promosi yang kuat. Iklan efektif adalah iklan yang memiliki daya tarik terhadap perhatian khalayak untuk mendapatkan perhatian yang tinggi dari khalayak. Maka pesan iklan harus disajikan dengan pendekatan yang tepat. Menurut Suyanto tahun 2005. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004, daya tarik iklan harus mempunyai 3 sifat. Yang pertama, iklan harus bermakna, menunjukkan manfaat yang membuat konsumen lebih tertarik dan menginginkan produk tersebut. Yang kedua, iklan harus dapat dipercaya. Konsumen harus percaya bahwa produk tersebut memberikan informasi yang benar dan manfaat seperti yang dijanjikan. Yang ketiga, iklan harus memiliki ciri khas yang berbeda sehingga membuat produk lebih baik dibandingkan produk kompetitor. Selanjutnya yaitu variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian yaitu pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian setelah pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan dan mendapatkan informasi serta mendapatkan referensi antar merek. Menurut Kotler, Keller, et al. Tahun 2009. Indikator-indikator keputusan pembelian menurut Acker tahun 2008 yaitu yang pertama, kemanfaatan pembelian yaitu keinginan yang kuat di benak konsumen untuk membeli sepeda motor Honda. Yang B, pertimbangan dalam membeli yaitu persepsi konsumen untuk lebih memilih sepeda motor Honda dibandingkan merek lain. C, konsekuensi atribut dengan keinginan dan kebutuhan yaitu persepsi konsumen tentang ketertarikan pada sepeda motor Honda dibandingkan merek lain karena sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu pada 2.2 tentang jurnal. Contoh jurnal yang telah saya dapatkan, yang pertama, penelitian oleh Bilung tahun 2016 dengan judul Analisa SWOT dalam menentukan strategi pemasaran sepeda motor Honda pada CP Semoga Jaya di area Manau Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Yang kedua, penelitian oleh Amlurah tahun 2016 dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Yang ketiga, penelitian oleh Wahyuni 2008 maksud saya dengan judul pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kawasan Surabaya Barat. Yang keempat, penelitian oleh Subianto tahun 2014 dengan judul analisis pengaruh faktor-faktor brand equity sepeda motor Honda terhadap
keputusan pembelian pada konsumen di Kota Bandung. Yang kelima, penelitian oleh Ahmad Dwi Nur Dianto tahun 2019 tentang peran efektivitas iklan dalam memediasi daya tarik iklan dan kredibilitas celebrity endorse terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Selanjutnya pada 2.2 yaitu hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian oleh Septinar Bilung tahun 2016. Hasil penelitiannya dalam jurnal yang berjudul Analysis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran sepeda motor Honda pada showcase Megajaya di area Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh CV Semoga Jaya adalah sumber daya manusia yang terampil, penduduk yang bervariasi, dan lokasi yang strategis. Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah kurangnya media promosi, saluran distribusi yang jauh, kurangnya dealer Honda di area Wahau. Peluang yang dimiliki adalah perkembangan penduduk, sarana perkreditan, perkembangan industri, dan ancaman yang ada, yaitu lokasi strategi pemasaran yang diferensinya sebagai pelayanan, promosi yang gencar, dan terarah. Jurnal yang kedua oleh Amrullah Pamasang S. Siburiah Saida Sainurosalamia S.A. ZA tahun 2016. Hasil penelitiannya dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, jurnal oleh Dewi Urip Wahyuni tahun 2008. Hasil penelitian dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Motivasi Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di kawasan Surabaya Barat menunjukkan bahwa motivasi, persepsi, sikap konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda. Yang keempat, oleh Albert Seubianto tahun 2014, hasil penelitian dalam jurnal berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Brand Equity Sepeda Motor merek Honda terhadap keputusan pembelian pada konsumen di Kota Bandung menunjukkan bahwa kesadaran merek, pesan kualitas, asosiasi merek, dan referensi merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di Kota Bandung. Akan tetapi, simultan kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan preferensian merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di Kota Bandung. Yang kelima, oleh Ahmad Nurdianto Dwi Ludgita Malik tahun 2019. Hasil penelitian dalam jurnal yang berjudul Peran Efektivitas Iklan dalam Memediasi Daya Tarik Iklan dan Kredibilitas Celebrity Endorse terhadap keputusan pembelian sepeda motor SWOT Honda menunjukkan bahwa daya tarik iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara langsung. Tetapi daya tarik iklan, kredibilitas endorse tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui efektivitas iklan, sehingga efektivitas iklan tidak dapat memediasi daya tarik dan kredibilitas endorse terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, pada 2.4 menjelaskan tentang kerangka pemikiran, penelitian, pengaruh strategi pemasaran, dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Selanjutnya, 2.5 yaitu kerangka konsepsional penelitian, strategi pemasaran, dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Selanjutnya, pada 2.6 yaitu keterbukaan ide. Menjelaskan judul penelitian yang saya buat, pengaruh strategi pemasaran dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Perbedaan dengan lokasi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian pada jurnal
pada jurnal yang saya jadikan referensi berlokasi di CV Semoga Jaya di area Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur oleh Bilung 2016. Selanjutnya pada kawasan Surabaya Barat oleh Wahyuni tahun 2008 dan di Kota Bandung oleh Subianto tahun 2014. Yang kedua, variabel pada jurnal yang pertama, analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran sepeda motor Honda pada CV Semoga Jaya di area Wahau Kabupaten Kutai Timur oleh Bilung 2016. Variabel X analisis SWOT, variabel Y strategi pemasaran. Pada jurnal kedua, pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Variabel X1 kualitas produk, variabel X2 kualitas layanan, variabel Y keputusan pembelian. Pada jurnal ketiga, pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di kawasan Surabaya Barat. Variabel X1 motivasi, persepsi, variabel X2 sikap konsumen, variabel Y keputusan pembelian. Pada jurnal keempat, analisis pengaruh faktor-faktor brand equity sepeda motor merek Honda terhadap keputusan pembelian konsumen di Kota Bandung. Variabel X faktor-faktor brand equity, variabel Y keputusan pembelian. Yang kelima, pada jurnal peran efektivitas iklan dalam memediasi daya tarik iklan dan kredibilitas celebrity endorse terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Sport Honda oleh Ahmad Dwi Nurdianto tahun 2009. Variabel X1 efektivitas iklan, variabel X2 kredibilitas celebrity endorse, variabel Y keputusan pembelian. Selanjutnya pada bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian merupakan penelitian kualitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh strategi pemasaran dan daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Variabel pembelian yaitu strategi pemasaran X1, daya tarik iklan X2, dan keputusan pembelian sepeda motor Honda Y. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian model regresi berganda, yaitu strategi pemasaran sebagai variabel X1, daya tarik iklan sebagai variabel X2, dan keputusan pembelian sepeda motor Honda sebagai variabel Y. Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian yaitu terletak di dealer sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Objek penelitian yaitu menggunakan objek pemasaran. Pada 3.4, definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel X1 strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Menurut Asauri tahun 2007 pada halaman 154. Yang kedua, variabel X2 daya tarik iklan. Periklanan merupakan penggunaan media secara finansial oleh pelaku usaha untuk mengkomunikasikan informasi persuasif terkait produk atau ide barang dan jasa ataupun organisasi sebagai alat promosi yang kuat. Iklan efektif adalah iklan yang memiliki daya tarik terhadap perhatian halayak. Untuk mendapatkan perhatian yang tinggi dari halayak, maka pesan harus dijadikan pendekatan yang lebih tepat, menurut Suyanto tahun 2005. Yang ketiga, variabel Y adalah keputusan pembelian, yaitu pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian sepeda motor. Pembeli menyadari suatu masalah atau keputusan dan mendapatkan informasi serta mendapatkan referensi antar merek, menurut Kotler, Keller, et al. Tahun 2009. Selanjutnya pada 3.5, populasi dan penentuan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, menurut Sugiono tahun 2018 pada halaman 80.
populasi dalam penelitian adalah dealer sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono tahun 2013 pada halaman 81. Selanjutnya yaitu jenis data. Berdasarkan sumber terdiri dari yang pertama sumber data primer, yaitu dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden di Kecamatan Gianyar. Yang kedua, sumber data sekunder dalam penelitian berupa studi kepustakaan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, brosur mengenai sepeda motor Honda, dan informasi dokumentasi lain yang dapat diambil melalui sistem online yaitu melalui situs perusahaan Honda di internet. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, yang pertama sumber data kuantitatif, yaitu pada penelitian melihat dari jumlah pembelian sepeda motor Honda 1 tahun terakhir. Yang kedua, penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif berupa kuesioner. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara yang pertama observasi dilakukan langsung ke dealer sepeda motor Honda yang ada di Kecamatan Gianyar. Yang kedua, wawancara, yaitu wawancarai langsung dengan karyawan dealer sepeda motor Honda di Kecamatan Gianyar. Yang ketiga, studi dokumentasi. Pada penelitian ini informasi diperoleh dari data berupa jurnal dan referensi yang relevan. Selanjutnya pada 3.8 yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian pada model penelitian ini yang digunakan adalah kuesioner. Yang kedua, validitas instrumen penelitian adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Yang ketiga, reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif, yaitu teknik analisis pada umumnya yang digunakan untuk desain penelitian kuantitatif. Teknik ini menggunakan statistik tertentu. Yang kedua, teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data kualitatif umumnya digunakan untuk desain penelitian kualitatif. Teknik ini umumnya menggunakan statistik seperti di dalam teknik analisis data kuantitatif. Selanjutnya tentang uji asumsi klasik. Sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi sehingga memberikan hasil prediksi yang baik. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi, analisis regresi berganda akan dilakukan pada jumlah variabel independen minimal 2. Selanjutnya, analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara seluruh variabel X terhadap variabel Y secara bersamaan. Selanjutnya, analisis determinasi. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan perubahan dua atau lebih variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Selanjutnya, uji signifikan simultan adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan untuk mengetahui signifikasi pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama. Selanjutnya, uji signifikansi parsial digunakan untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.
Selanjutnya, jadwal penelitian yang menjelaskan beberapa tahapan dari jenis kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian. Selanjutnya, sistem penulisan. Penulisan dilakukan secara terstruktur dengan 5 bab, dan masing-masing bab diuraikan penjelasan tentang subbab atau isi masing-masing bab. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.